Teman-teman, mixernya yang sudah ada 4 band, ini tone controlnya kan ada high, kemudian frekuensi, mid, dan ada low. Mid itu ada 2 tombol, di sini untuk frekuensi dan ini untuk cut dan boost. Dan kedua tombol ini ada angkanya ya. Angkanya itu artinya apa dan bagaimana mengatur kedua tombol ini. Tombol frekuensi ini berarti kita menentukan di frekuensi mana nanti kita bermain mid ya. Kemudian untuk tombol yang berikutnya ini kita menentukan kita lemahkan atau kita cut atau kita perkuat atau boost. Di sini ada angka mulai yang paling rendah itu 250, kemudian naik sampai akhirnya di angka 5 kHz. Ini merupakan frekuensi yang bisa kita pilih. Dan untuk frekuensi mid sendiri sebetulnya itu ada di angka 1 ini. Ini merupakan flatnya untuk mid ya, frekuensi mid di angka 1 kilo ini. Untuk mid sendiri ada range-nya ya, kita bagi ke 3 area. Di sini ini mid flat ya. Dan untuk ke arah sini jadi sampai angka 400 ini 1 kilo sampai ke arah 400 ini kita namakan range frekuensi mid sebetulnya ya. Dan yang untuk flat taruh saja di angka 1. Nah biasanya kita nanti akan main flat ya di angka 1. Kemudian yang angka 400 ke bawah sampai 250 ini merupakan low mid. Jadi mid yang sudah mengarah ke low ya. Dan kalau kita angkat ini mulai dari 1 ke atas atau 2 sampai atas 5 dan seterusnya sebetulnya ya. Ini merupakan mid yang high atau high mid ya. Nah biar jelas suaranya ya, kita coba saja. Untuk midnya di sini kita taruh flat di angka 1 kilo ya. Kemudian ini posisi ya, tombol yang mid ini ada di 0 dB atau belum kita lemahkan atau belum kita kuatkan. Kita coba kita kuatkan, berarti kita boost ya. Ini mulai dari 3, 1, 2, 3 sudah mulai terasa. Ini kualitas mid di flat yang kemudian kita angkat atau kita kuatkan sampai 6 dB, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9 dB ya, suaranya seperti ini dan seterusnya 12 sampai 15 seperti ini ya, suaranya jadi tidak enak ya. Biasanya kalau kita boost ini dari angka ya 0 dB, 3, 6 itu sudah cukup ya, sudah cukup terasa ya, tidak sampai 12 ya. Jadi kalau kita cut ke 3 dB seperti ini atau minus 3 dB ya, kita kurangi ke minus 6 dB seperti ini. Nah ini sudah cukup ya kalau kita ke cut 6 dB ya. Karena kalau teruskan itu akan tenggelam suaranya seperti ini ya. Nah seperti dalam ya tong atau apa ini ya. Jadi cukup antara 0 atau sampai 6 saja, baik yang di cut maupun yang di boost. Cara kegunaannya, kalau kita ingin main mid untuk vokal misalkan ya, itu ada range untuk vokal, ada namanya ini mid vokal ya. Itu angkanya ada di 800 ini. Jadi angka yang 800 ini saya taruh di sini ya, 800 ini angka untuk mid vokal ya. Dan tinggal kita ini posisi flat, angkat atau kita ya cut ya. Kita boost misalkan ini 3 dB seperti ini ya. Nah, menonjol 1, 2, 3, cek 1, 2, 3 atau 6 dB seperti ini ya. Ini untuk boost ya. Kemudian kalau kita cut minus 3 seperti ini, cek 1, 2, 3, kita turunkan sampai minus 6, suaranya makin ya tenggelam dan suaranya tidak begitu menonjol tapi berat ya, semakin berat karena cenderung untuk ke arah mid low ya. Jadi kalau diturunkan lagi ya seperti ini ya, 1, 2, 3 ini sampai 15 ya minusnya, cutnya suaranya seperti ini. Kalau kita boost ya, kita boost di angka 3 seperti ini ya, cek 1, 2, 3 di angka 6 seperti ini ya. Ya 3 cukup ini ya untuk membuat suara kita menonjol. Kalau sudah kita atur untuk midnya, mungkin kita akan memainkan tombol yang lain seperti high dan low. Jika kita mengendaki untuk kita
tambahkan kerjasnya, high-nya diangkat ya. Kalau kita kurangi, kalau kita mengurangi suara desisnya atau suara krenyesnya. Demikian pula kalau kita merasa kurang ngebass ya kita tambahi low-nya. Sekarang saya contohkan ini untuk mid vokal ya. Saya taruh di 800 sama ini. Saya anggap ini suaranya lembut, jadi perlu saya tambahkan atau angkat ke 3 dB seperti ini biar menonjolnya. Nah, kalau sudah menonjol begini, mungkin kalau ditambahi high ini akan berisiko nanti tambah ya agak cempreng bisa ya. Nah ini kan menambah suara tidak nyaman di telinga. Sebaiknya ini tidak usah diangkat, bisa flat seperti ini. Kita angkat aja low-nya ya, kita angkat 3 dB bisa cukup ya. Cek 1 2 3. Nah sekarang kegunaan untuk frekuensi mid vokal ini ya. Kita menggunakan mid vokal ini kalau memang suara kita itu ada yang misalkan sudah menonjol ya. Jadi bisa dikatakan suaranya itu lantang seperti itu ya. Nah untuk mid vokal 800 ini antara 800 sampai flat ya sebetulnya. Nah lebih baik kalian kurangi atau di cut saja. Misalkan suaranya sudah lantang ya. Ini kecenderungan kita untuk ya mengatur yang tombol ini kita cut hingga 3 bisa atau 6 dB. Kita kurangi agar ada kelembutan di sini ya. Ini kalau suara sudah ya lantang ya. Berbeda kalau suara misalkan sudah lembut ya. Nah untuk mid vokal ini kita cenderung untuk boost. Bisa kita naikkan 1 ya ke 1 di sini atau 3 ya maksud saya ke 3 dB. Ini berarti suaranya sudah kita tonjolkan ya biar tidak terlalu lembut, atau hingga sampai 6 itu sudah bagus. Nah sekarang kalau suaranya lantang kita bikin lembut ya, berarti kita lemahkan saja midnya mungkin di 3 seperti ini ya. Ya cek 1 2 3, kurangi sampai 3 dB. Kemudian mungkin suaranya seperti ini ya, kalau contohnya ini dari lantang ke lembut ya. Mau kita tambahkan high-nya biar muncul krenyesnya, bisa kita tambahkan ke 3 dB, sudah terasa sekali, tidak perlu sampai over ya, sampai naik 6 dB misalkan ya. Nah kalau sudah lembut begini, untuk low bagaimana Pak? Low kalian boleh cut ya 3 dB atau menambahkan 3 dB bisa ya. Tapi kalau 3 dB berarti menebalkan suara yang sudah lembut tadi ya. Sekarang saya contohkan untuk pemakaian efek ya. Ini pakai mid range vokalnya, kemudian ini untuk frekuensi mid range, kemudian ini saya cut saja sampai ke 1 2 3 dB. Nanti kita lemahkan supaya suara lembut. Kita kasih efek ya. 1 2 3, cek testing 1 2 3. Sekarang kalau mid ini dari suara lembut kita bikin lantang ya, ditambah atau di boost 3 dB. Cek 1 2 3 seperti ini, kita beri efeknya ya. 1 2 3, testing 1 2 3, dicoba. Itu dulu semuanya untuk infonya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa kalian praktekkan. Kita ketemu di video berikutnya. Matur nuwun, salam seger waras.